Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah manajemen proyek. Kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah kita tentang proses pengadaan barang atau jasa bidang konstruksi. Bahan kajian yang akan kita bahas yang pertama adalah sumber hukum pengadaan barang atau jasa milik pemerintah. Yang kedua adalah macam pengadaan barang atau jasa milik pemerintah. Yang ketiga adalah metode evaluasi dan penyampaian penawaran. Dan yang berikutnya adalah tahapan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, ini ada beberapa sumber hukum pengadaan barang atau jasa. Yang terbaru di tahun ini kita punya Perpres nomor 12 tahun 2021 ini tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa milik pemerintah. Sebenarnya pada Perpres nomor 12 ini nggak terlalu banyak berubah dari 2018, hanya ada beberapa penambahan klausul yang menyempurnakan dari peraturan sebelumnya gitu kan. Kemudian ada juga Kemen PUPR nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Kemudian ada banyak perpres tahun sebelumnya ya, nomor 16 tahun 2018 ini. Kemudian ada Perpres nomor 70 tahun 2012. Kemudian ada Perpres nomor 54 tahun 2010. Kemudian ada juga Perpres nomor 4 tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi poin utamanya ada di nomor 1 dan nomor 6. Nah, di dalam perpres yang ada tersebut dijelaskan bahwa metode pemilihan penyedia barang atau jasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tender, penunjukan langsung, dan e-purchasing itu dilakukan untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Sedangkan seleksi atau penunjukan langsung itu dilakukan untuk paket jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Nah, penetapan metode evaluasi penawaran yang pertama untuk jasa konsultasi itu dilakukan terhadap 4 metode. Yang pertama adalah metode evaluasi kualitas, yaitu jasa konsultasi mengutamakan kualitas dan atau lingkupnya sudah ditetapkan dalam KAK, maka dia harus memakai metode evaluasi kualitas. Kemudian pemenangnya dinilai berdasarkan kualitas teknik terbaik, lalu nego teknis dan biaya. Yang kedua, metode evaluasi kualitas dan biaya, output pekerjaan, waktu penugasan, dan biaya dapat ditentukan dalam KAK. Jadi jelas waktu dan biayanya. Nah, ini sistem penilaiannya nilai kombinasi terbaik teknis dan biaya. Baru setelah itu dilakukan negosiasi. Yang ketiga adalah metode evaluasi pagu anggaran. Jadi ada standarnya, dapat dirinci dengan tepat, anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Nah, ini dinilai berdasarkan nilai terbaik dari penawaran yang kurang dari pagu anggaran. Lalu dilakukan negosiasi terhadap nilai, biaya, dan teknis. Kemudian metode evaluasi biaya terendah ini adalah digunakan untuk pekerjaan sederhana dan standar. Evaluasinya dengan cara memilih harga terendah di antara penawar yang memenuhi syarat teknis, lalu dilakukan negosiasi terhadap biaya dan teknisnya. Sedangkan penetapan metode evaluasi untuk penawaran barang, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya ini ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem evaluasi harga terendah, dilakukan untuk pekerjaan yang metode teknis pelaksanaannya tidak bervariasi, yaitu membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, kemudian baru harga, di mana apabila di salah satu tahapan itu tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur. Yang kedua adalah sistem nilai, jadi digunakan untuk sistem atau pekerjaan yang kompleks di mana untuk mencapai kualitas yang diinginkan dapat diperoleh dengan metode teknis dan harga yang bervariasi. Sehingga ketentuan bobot penilaian untuk unsur teknis dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harganya yang paling besar. Jadi memberikan nilai angka tertentu berdasarkan ketentuan dokumen lelang. Yang terakhir adalah sistem penilaian biaya selama umur ekonomis untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang kompleks dan dapat diperkirakan biaya operasionalnya, biaya pemeliharaan serta diketahui umur ekonomis dan nilai sisanya.
yaitu dengan cara memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pengadaan barang aja, yang kedua adalah pengadaan pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah pengadaan pekerjaan jasa lainnya, dan yang keempat adalah pengadaan pekerjaan konsultasi. Nah, ini adalah yang sedikit berbeda memang di konsultan ya, dibandingkan dengan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Kemudian penetapan metode penyampaian dokumen, ini sistem lama ya, bisa dengan satu sampul, artinya semua dokumen dimasukkan ke dalam satu sampul. Sekarang semua diupload mungkin dalam satu file gitu ya. Kemudian 2 sampul, jadi kalau 2 sampul ini dipisah antara administrasi dan teknisnya. Jadi administrasi teknis itu di sampul 1, kemudian sampul 2 itu harga gitu kan. Jadi harga itu dikirim belakangan atau ditaruh di sampul tersendiri gitu kan. Sedangkan metode 2 tahap itu, oh maaf, kalau metode 2 sampul tadi teknisnya juga biayanya juga sekalian meskipun dipisah sampulnya. Tapi kalau 2 tahap ini, jadi kita memasukkan dulu sampul yang pertama harga untuk harga, dokumen untuk administrasi dan teknis, baru setelah itu nanti sampul keduanya disampaikan dalam tahap berikutnya. Jadi harganya belakangan. Nah, ini ada beberapa tahapan dan jadwal dalam pengadaan barang atau jasa. Kita perlu memperhatikan yang pertama mengenali karakteristik barang atau jasa yang diadakan, kemudian sistem pengadaan sudah ditetapkan, termasuk metode penilaian kualifikasinya gitu kan. Jadi kita tentukan dulu itu. Setelah itu penyusunan tahapan berdasarkan sistem pengadaannya, apakah kita mau pakai prakualifikasi atau pasca kualifikasi gitu kan. Baru setelah itu kita susun jadwalnya. Nah, apa bedanya sistem prakualifikasi dan pasca kualifikasi? Kita bisa melihat nih di sini perbedaannya. Kalau dengan sistem prakualifikasi itu ada tahapan pengumuman, kemudian ada tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi. Setelah itu pemasukan dokumen kualifikasi, kemudian pembukaan dokumen kualifikasi, evaluasi kualifikasi, setelah itu penetapan dasar pendek penyedia, masa sangka, undangan, dan pengambilan dokumen pemilihan. Nah, baru setelah ini itu ada proses pemilihan. Jadi kita lakukan prakualifikasi di bagian ini dulu. Jadi ada seperti tidak semua bisa ikut kualifikasi sebelum mengikuti prakualifikasinya, lolos di prakualifikasi. Jadi di sini ibaratnya kita mengikuti proses seleksi terhadap administratifnya dulu gitu kan. Mungkin dinilai terhadap pengalaman perusahaan, kemudian jenis tenaga ahli dan sebagainya. Baru setelah itu ini prosesnya hampir sama ya antara pasca dan prakualifikasi. Jadi kita mengambil dokumen pemilihan, kemudian proses unvising atau penjelasan pekerjaan, baru setelah itu pemasukan dokumen. Baru setelah pemasukan dokumen ada proses evaluasi penawaran. Setelah itu penetapan dan pengumuman pemenang, ada masa sanggah. Terus setelah itu baru ada penerbitan SPPBJ setelah masa sanggah selesai. Habis itu baru penandatanganan kontrak, dan kita setelah kontrak pun masih disediakan masa sanggah atau banding. Tetapi ini tentatif ya biasanya. Bisa jadi kalau setelah kontrak sih sudah tidak ada masa sanggah banding lagi. Oke, itu kalau pasca prakualifikasi. Kalau pasca kualifikasi itu bedanya di proses kualifikasinya tidak ada. Jadi proses kualifikasi itu bersama dengan proses pemasukan dokumen atau proses kualifikasinya. Jadi langsung pengumuman, pendaftaran atau pengambilan dokumen, proses unvising atau penjelasan, pemasukan dokumen, kemudian pembukaan dokumen, evaluasi, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, penitipan SPP BJ, dan penandatanganan kontrak. Bedanya di proses prakualifikasinya. Oke, itu. Kemudian penyusunan tahap dan jadwal pengadaan ini bisa dibedakan terhadap alokasi waktunya. Untuk pelelangan terbatas atau seleksi umum, biasanya waktunya sama dengan alokasi waktu pelelangan umum dengan prakualifikasi. Jadi mungkin istilah-istilah ini perlu saya cek lagi ya di perpresnya. Mungkin sudah agak sedikit berbeda, tetapi pada prinsipnya mungkin adalah
bahwa sebagian besarnya masih sama gitu kan. Seleksi sederhana badan usaha itu sama dengan seleksi umum prakualifikasi kecuali proses pengumumannya kurang-kurangnya 3 hari kerja. Nah, ini biasanya pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana perorangan. Ini bahasa di itunya sudah sedikit berbeda ya. Penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Ini nanti saya lewatin saja. Kita langsung ke penyusunan dokumen pengadaan. Jadi jenis dokumen pengadaan itu ada 2 jenis, yaitu jenis dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Kalau kita bicara pejabat membuat komitmen, mereka menetapkan spesifikasi HPS dan rancangan kontrak. Kemudian ULP ini yang menyusun dokumen pengadaan yang akan diberikan kepada penyedia barang atau jasa sebagai dasar acuan menyusun, menyampul, dan menyampaikan dokumen penawarannya. Kemudian dokumen kualifikasi isinya kurang lebih ada pengumuman, kemudian petunjuk untuk penyedia barang atau jasa, kemudian formulir isian kualifikasi, ada instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasinya. Kemudian ada lembar data kualifikasi atau LDK gitu, persyaratan tentang tenaga ahli dan sebagainya. Kemudian ada fakta integritas, ada tata cara evaluasi kualifikasi. Semua dijelaskan di sana sehingga ketika unwizing ada yang kurang jelas atau terjadi perubahan bisa dibuatkan berita acara pada saat unwizing. Oke, dokumen kualifikasi untuk jasa konsultasi tidak perlu mencantumkan data peralatan yang dimiliki dalam formulir kualifikasi. Tapi terkadang juga diminta sih peralatan kayak misalkan kendaraan itu sewa atau milik pribadi gitu kadang diminta, tergantung sih LDK-nya seperti apa bunyinya. Nah, penyampaian dokumen kualifikasi oleh penyedia itu ada 2 tadi ya, metode prakualifikasi dan metode pasca kualifikasi. Kalau prakualifikasi berarti kita sampaikan dulu dokumen kualifikasinya, baru setelah itu kita menyerahkan dokumen administrasi, teknis, dan harga kalau kita lolos di prakualifikasinya. Kalau pasca kualifikasi kita langsung serahkan dokumen administrasi, teknis, dan harga serta dokumen kualifikasinya bersamaan. Nah, biasanya sekurang-kurangnya harus memuat undangan kepada yang mendaftar bila pasca berupa pengumuman, instruksi kepada penyedia, kemudian LDP atau lembar data pemilihan, dokumen penawaran, syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan gambar, dan rancangan kontrak. Jadi dokumen pengadaan itu paling tidak harus memuat hal-hal seperti ini secara detail. Bila pasca kualifikasi ditambahkan formulir isian kualifikasinya. Kemudian kalau untuk jasa konsultansi sedikit berbeda ya, mungkin lebih sederhana tapi lebih ke teknis banget gitu kan. Jadi ada pengumuman dan undangan, kemudian instruksi kepada peserta, terus kemudian LDP sama ya. Biasanya LDP-nya dia terkait dengan tenaga ahli yang akan dilibatkan, sama juga. Kemudian di sini ada KAK. Kalau di pengadaan kerjaan konstruksi mungkin spek teknis ya. Jadi ada gambar dokumen gambar dan spek teknisnya kalau misalnya pekerjaan konstruksi. Kalau konsultasi biasanya ada kerangka acuan kerjanya gitu kan. Ada dokumen penawaran, rancangan kontrak, dan lain-lain. Ini juga sama, bila pasca kualifikasi ditambahkan formulir isian kualifikasi. Selanjutnya alur berpikir proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari suatu kebijakan umum, kemudian ada prinsip-prinsip pengadaan, kemudian ada organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, itu bisa melalui penyedia atau swakelola. Kalau melalui penyedia, tadi sudah kita sebutkan beberapa prosesnya bisa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Kalau swakelola bisa dikelola secara mandiri oleh instansi terkait gitu kan, yang memiliki proyek tersebut dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang undang-undang tentang jasa konstruksi ataupun dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan nomor 12 tahun 2021. Nah, setelah ketahuan barang atau jasa memenuhi persyaratan baru kita kontrak atau SPK.
Nah, ini tadi prosesnya mulai dari pengumuman dan memasukkan dokumen kualifikasi, evaluasi dokumen kualifikasi, pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi, kemudian penyampaian undangan. Kalau bedanya di pasca dan pra ada di sini. Kalau prakualifikasi dari sini ke sini, kalau pasca kualifikasi langsung mulai dari sini. Jadi langsung pengumuman, kalau ini penyampaian undangan. Kemudian penyampaian penjelasan tentang lelang dilanjutkan dengan penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. Baru setelah itu kita lakukan evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi untuk pasca kualifikasi. Dan setelah itu baru kita umumkan pemenangnya, dan kalau memang setelah pengumuman pemenang itu ada masa sangka, kita sediakan masa sangka kurang lebih 3-5 hari, baru setelah itu kita tetapkan pemenang dan tanda tangan kontrak. Oke. Kemudian berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tersebut, ada beberapa prinsip pengadaan, yaitu yang pertama efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jadi semua prinsip pengadaan barang atau jasa ini harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses pengadaan barang atau jasa milik pemerintah ini. Organisasi pengadaan, yang pertama ketika kita pilih melalui penyedia, ada yang namanya pengguna anggaran, ada yang namanya kuasa pengguna anggaran. Ada pejabat pembuat komitmen atau PPK, ada unit layanan pengadaan atau ULP, ada pejabat pengadaan. Kemudian ada juga pejabat penerima hasil pekerjaan. Sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita melakukan dengan swakelola juga ada ini semua. Nah, etika pengadaan pengadaan barang atau jasa milik pemerintah ini mengacu pada prinsip good governance milik pemerintah, yaitu etikanya harus tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri dan jujur, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab, menghindari konflik of interest, kemudian mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan sesuatu. Jadi ini etikanya harus dilaksanakan dengan betul sejalan dengan prinsip pengadaan barang atau jasa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah bukti perjanjian yang bisa kita kumpulkan atau kita analisa berdasarkan besaran nilai dari proyek yang akan kita ikuti proses seleksinya gitu kan. Yang pertama adalah bukti pembelian atau pembayaran. Ini dilakukan atau diberikan untuk nilai sampai dengan 10 juta. Kemudian kwitansi itu untuk nilai pengeluaran sampai dengan 50 juta. Sedangkan untuk SPK atau surat perintah kerja untuk pengadaan jasa konsultasi itu sampai 100 juta. Kalau untuk pengadaan barang atau jasa lainnya itu antara 50 sampai 200 juta. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi itu paling banyak 200 juta. Kemudian kalau untuk pengeluaran berupa surat perjanjian itu untuk jasa konsultasi itu di atas 100 juta, untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu di atas 200 juta. Sedangkan untuk surat pesanan itu hanya digunakan untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing. Nanti akan saya jelaskan tentang e-tendering maupun e-purchasing. Jadi berdasarkan sejak tahun 2012 itu kita sudah diwajibkan untuk melakukan pelelangan secara elektronik gitu kan. Kemudian jaminan pengadaan di pengadaan barang atau jasa di bidang konstruksi itu ada 5. Yang pertama adalah jaminan penawaran, yang kedua adalah jaminan pelaksanaan, yang ketiga adalah jaminan uang muka, yang keempat ada jaminan pemeliharaan, yang kelima adalah jaminan sangka atau banding. Nah, surat jaminan ini merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang atau jasa kepada pengguna barang atau jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan atau kewajiban penyedia barang atau jasa. Biasanya diterbitkan oleh bank umum atau bisa juga perusahaan asuransi atau penjamin. Nah, jaminan penawaran yang pertama digunakan untuk menyertai surat penawaran nilainya antara 1 sampai 3 dari HPS. Kemudian masa berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan di atas 10 miliar biasanya.
Kemudian fungsinya adalah menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang atau jasa. Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi. Sedangkan jaminan sanggah banding itu adalah jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 1% dari nilai total HPS. Berikutnya adalah jaminan pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani. Nilainya 5% dari kontrak atau 5% jika nilai HPS-nya ternyata di bawah 80% dari HPS. Masa berlakunya sampai dengan tanggal serah terima barang atau jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi. Jadi setelah kontrak selesai, nanti di luar masa pemeliharaan, ini berarti sudah selesai untuk jaminan pelaksanaannya. Untuk kontrak di atas 200 juta, kecuali untuk jasa lainnya. Aset penyedia dikuasai oleh pengguna. Ini untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan. Berikutnya adalah jaminan uang muka atau JUM. Harus diberikan dalam meminta uang muka nilainya setinggi-tingginya dari kontrak untuk usaha kecil 30% atau 20% non kecil dan jasa konsultansi. Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayarannya. Diberikan bila dicantumkan di dalam kontrak. Kalau tidak ada di kontrak, berarti nggak perlu. Yang terakhir adalah jaminan pemeliharaan. Dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi, pekerjaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan. Nilainya 5% dari kontrak. Jadi setelah proyek selesai, biasanya si owner masih menahan 5%-nya dari si kontraktor karena untuk menjamin mereka bahwa mereka akan melaksanakan proses pemeliharaan sesuai dengan yang disepakati. Jaminan pemeliharaan atau retensi biasanya kita sebut. Masa berlakunya sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai atau sesuai dengan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa pada saat penandatanganan kontrak. Kesimpulannya, proses pengadaan barang atau jasa pelelangan terdiri dari pihak swasta dan pemerintah. Nah, pelaksanaan pelelangan pihak swasta ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, juga bisa menggunakan sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian pelelangan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Perpres nomor 16 tahun 2018 ya ini maaf. Tahun 2018 dan Perpres nomor 21 tahun 2021. Kok 21 ya sebentar ya. Wait. Oke, tadi salah ketik ya. Ini tahun 2018, ini tahun 2021 ini nomor 12. Jadi semua pengadaan barang atau jasa terutama yang milik pemerintah harus mengacu pada dua peraturan ini. Dengan mengetahui kedua proses lelang, baik milik swasta maupun pemerintah, dapat dijadikan pedoman pada pelaksanaan lelang konstruksi maupun pada lelang pekerjaan konsultansi. Sehingga harapannya proses pengadaan ini berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mampu mendukung pembangunan di Indonesia. Oke, itu saja mungkin penjelasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak video-video yang lain. Sampai ketemu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.